Jadi mereka tidak sanggup, mereka tarik diri sendiri. Artinya sekarang makmurnya sudah Bang Maja sendiri? Ya, Ya, full 100%. Udah. Ya. Apa nama PT-nya Bang kalau yang makmur? PT Pratama Makmur Jaya. Pratama. Jadi Pratama Makmur Jaya. Dulu sebagai makmur. Oke. Sekeras apa seorang James Maja Philip Sutapea memecut diri untuk bisa bisa menguasai usaha ini? Nih biar yang muda-muda dengar nih Bang. Kan pada saat saya memulai menangani perusahaan ini, bus ini dari tahun 80, saya tuh jam 7.30 sudah di kantor, sudah di stasiun. dari stasiun? Ya, dulu stasiun kita itu di kota, di Jalan Sindoro Simpang Kawi, tahun 80. Ya, karena trayek kita waktu itu belum ada Terminal? terminal ada di Jalan Singamaraja Teladan. Nah, tapi dulu ada kebebasan punya loket sendiri, stasiun sendiri dalam kota. Dalam kota. Ya, seluruh PO-PO juga begitu. Jam 7.30 saya udah di kantor, di stasiun. Kantor dengan stasiun bersamaan. Ya. Dan trayek bus pada saat itu belum ada bus malam. Jadi berangkat bus itu jam 7, 7.30, jam 8, jam 9 selesai. Tidak ada malam. Ya. Setelah itu saya perhatikan, setelah udah mulai membaik jalan ke Pekanbaru, pada saat itu ke Pekanbaru hanya bisa melalui Bukit Tinggi, Sidimpuan, Bukit Tinggi, Bangkinang, Pekanbaru. Belum ada lewat Kota Pinang. Belum ada Kota Pinang. Ya, trek pagi. Ya. Setelah itu saya itu jam 7.30 tadi saya bilang ke kantor. Saya ikut melihat langsung bongkar ban, pasang per, apa semua. Saya ikut nongkrong di kolong bus. Jadi kita belum punya mekanik. Ada mekanik kita dulu di Jalan Sentosa Baru sana, Marga Purba. Saya ke situ jauh dari sini tuh. Saya ikut ke sana nongkrong. Tengok, buka ban, ganti per, pasang ini, dan saya tungguin. Nah, begitulah awal belajarnya, sehingga saya mengerti. Karena kita berusaha jangan sampai dibohongin pegawai bus. Ya. Pemula-pemula itu harus hati-hati kalau menanganin bus. Ya, itu mereka bisa ganti bannya itu. Bisa mereka ganti semua isi bus itu. Nah, jadi tinggalkanlah bangku kuliah. Tinggalkan cita-citamu yang itu. Lanjutkan perjuangan ini kan. Ya, betul. Jadi proses itu penting. Jadi sesuatu apapun yang kita mau kerjakan ya harus betul-betul serius. Serius lah. Concert. Jalan dengan waktu, Bang Maja belajar, melihat, learning by doing. Ya, learning by doing lah memang. Learning by doing, terus improvisasi yang dilakukan. Sampai tahun 2000 beliau memutuskan untuk ngekat trayek tidak ke Jawa, main di dalam Pulau Sumatera. Sumatera saja. Ya, dari ke Riau sampai Palembang juga Bang ya? Palembang ada, kita Padang pun ada, Sumatera Barat pun ada. Sumatera Barat pun ada? Ya, Medan Padang ada, Medan Palembang ada, tapi ya kita lihat pasarnya kan, kita lemah Medan Padang, saya stop. Nah, situasi dan kondisi yang paling berat selama masa itu yang Bang Maja rasakan itu kapan dan apa Bang kalau boleh tahu? Sebenarnya di transportasi ini, di bus ini, kita dari mulai 2015 itu sudah terasa. Ada penurunan kita punya, khususnya kita ya, di Makmur Halmahera ini sudah kelihatan ada penurunan income. Market juga. Tapi ini didasari dengan banyaknya pertambahan armada-armada yang lain. Ya. Pengaruhnya besar. Nah, itu saya kurang tahu bagaimana izin trek mereka itu ke RIA itu saya kurang jelas. Kalau inisiatifnya sangat baik. Ini sebenarnya proses sangat baik karena kita tidak perlu lagi terlalu banyak lagi wirawiri, ada many under table atau apa semua. Karena ada itu. Nggak bisa dihilangkan itu. Siapa yang tidak bisa mengikuti era digitalisasi ini, dia akan tersingkir. Akan ketinggalan. Dengan keadaan. Ya, keadaan. Kan tidak. Karena bersaing kita bukan lagi PO sama PO. 2014 ya, Halmahera. Iya, 2014. Bang Maja ada satu PO lagi namanya Halmahera. Apa alasan Bang Maja membangun satu PT Halmahera lagi, dan asal usulnya Halmahera itu gimana ceritanya Bang? Jadi begini,
PO Halmahera ini ada lu pemiliknya orang dari Tebing Tinggi kalau nggak salah, atau Perbaungan, saya kurang jelas, orang Deli Serdang. Jadi sudah tidak operasional lagi perusahaan itu. Sedangkan kita ingin menambah jumlah unit bus untuk ke daerah Riau. Tapi di dalam pemikiran saya juga, saya ada perlu pengen memberi ada usaha kepada putri saya. Jadi berdasarkan ada staf-staf saya juga, anggota saya, dihubungin lah ini pemilik bus Halmahera ini. Jadilah kami beli perusahaan itu dengan izin trayeknya keseluruhannya. Kita rubah jadi PT Indah Halmahera Nusantara. Indah Halmahera Nusantara. Memang orang banyak bertanya, kenapa Halmahera? Halmahera itu kan di daerah Sulawesi Utara itu kan, Kepulauan Halmahera, daerah Maluku Utara. Iya, itu pun jadi pertanyaan sama saya kan waktu itu, Bang. Kok Halmahera namanya gitu? bukan Sinabung? Bukan Sinabung atau Danau Toba gitu kan? Iya. Oh, jadi itu PO existing yang memang mereka sudah tidak operasional lagi. Operasional karena tidak mampu berkompetisi dengan zaman. Bang Maja take over. Take over, betul. Oh, itu. Ada pesan yang mau disampaikan apa? Kalau pesan saya ya, kalau terlebih ya, kita menguasai transportasi di angkutan bus ini. Ya, perlu kalau mau jadi pengusaha bus itu harus lebih mendalam memperhitungkan, ya. Transportasi bus ini punya risiko 50-50. Bahkan lebih kadang-kadang. 50-50. 60 risiko, 40. Kalau saya masih berarti 50-50 karena bus ini namanya juga dia bergerak terus dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Yang bisa saja terjadi kecelakaan, kerusakan, ya. Dalam usaha ini saya bilang tadi 50-50 itu karena setiap terjadi kecelakaan, kerusakan itu udah fatal, menimbulkan kerugian yang besar, ya. Jadi harus betul-betul diperhitungkan karena banyak pengusaha-pengusaha yang karena ada uangnya bikin transportasi, nggak sampai 2-3 tahun kandas. Selesai. Karena pemikirannya Medan Pekanbaru ongkos 200.000, bangku 35, 7 juta sekali berangkat, 7 juta 1,4, keluar sekian. Padahal belum tahu deh kalau berangkat cuma 5 penumpang. Pesan saya ya seperti sama adik saya Sani ini, ya saya lihat belakang ini sangat berkembang itu Siliwangi antar Nusa. Siap. Saya pun nggak ngerti kenapa Siliwangi antar Nusa. Dia orang Bengkulu, tinggal di Solo. Siliwangi itu orang Jawa Barat. Nah, tapi dia pakai Siliwangi kan. Jadi yang penting itu dalam usaha itu ya betul-betul serius, ya, concern, diperhatikan. Ya. Saya menjalani perusahaan ini dari mulai tahun 80 itu sampai tahun 2000 bisa betul-betul pagi sampai sore, kadang-kadang sampai berangkat sore saya ada di stasiun. Ada di kantor, tempat pemberangkatan. Memang ada kebosanan, sudah 40 tahun saya megang perusahaan ini, ya kadang-kadang jenuh, sudah berkurang. Ya, jenuh. Nah, jadi itu yang harus dipahami sama-sama.